Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak melalui video pembelajaran yang telah Ibu buat. Dan kita akan membahas materi mengenai ayo bertaubat. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama itu pengertian taubat, yang kedua hakikat taubat, yang ketiga syarat-syarat taubat, yang keempat kedudukan taubat, yang kelima keutamaan taubat, dan yang keenam Ibu akan memberikan sedikit cuplikan mengenai kisah lelaki yang menghabisi 100 orang kemudian bertaubat. Baik semuanya, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama mengenai pengertian dari taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab yaitu tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah dan menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua mengenai hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud pertama perbuatan bertaubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, inaba atau kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah, itu belum dianggap bertaubat. Lalu, pembahasan ketiga yaitu mengenai syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Adapun syarat-syarat taubat secara terperinci yaitu yang pertama Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahannya atau mengakui dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketujuh, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Yang kesembilan, memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah setiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Dan yang ke-10, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat-syarat yang awal tadi, maka ditambah lagi dengan satu syarat, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, ghibah, fitnah, mencaci, dan lain-lainnya, maka harus memohon maaf. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang keempat mengenai kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan akhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhinya dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat
di akhir perjalanan sangatlah diperlukan, sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya, "Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Lalu untuk pembahasan yang kelima, kita akan membahas mengenai keutamaan dari taubat. Orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekatnya dalam perjalanan menuju Allah dan akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah orang yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya. Beberapa keutamaan dari taubat yaitu: yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amalan-amalan hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Yang keenam, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Yang ketujuh, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Yang kedelapan, taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, Ibu akan memberikan sedikit cuplikan mengenai kisah seorang yang bertaubat. Culik-culik. Di kalangan masyarakat sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Karena ingin bertaubat, ia bertanya kepada seorang yang ahli di muka bumi. "Jadi, ada apa kau datang ke sini?" "Aku ingin bertaubat. Apakah ada harapan untukku? Memang dosa apa yang sudah kau perbuat?" "Aku telah menghabisi 99 nyawa manusia." "Apa? Sungguh kau ini tak punya rasa malu. Pergilah, Tuhan tidak akan mengampunimu." "Baiklah, jika tidak ada lagi harapan untukku bertaubat, maka biarlah aku tetap menjadi pendosa." Tidak. "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai sang hamba?" "Aku telah menghabisi 100 nyawa manusia. Aku ingin bertaubat. Apakah ada harapan untukku?" "Tentu saja. Tuhan itu maha luas pengampunannya, dan pintu taubat akan terbuka bagi siapa saja yang berusaha mengetuknya." "Jadi, sekarang apa yang harus aku lakukan?" "Datanglah ke negeri sebelah. Bergaulah dengan mereka, karena di sanalah tempat orang-orang yang beriman dengan Tuhannya." "Baiklah, aku akan segera ke sana." Ternyata jauh sekali. Aku sudah tidak kuat lagi. "Mengapa kau datang kemari, wahai malaikat rahmat?" "Tentu saja untuk membawa hamba ini, wahai malaikat azab." "Tidak bisa. Apa kau tidak tahu? Kalau dia telah menghabisi 100 nyawa, maka dia bersamaku." "Ya, tapi dia telah bertaubat." "Hah? Bertaubat? Dia bahkan belum melakukan amal kebaikan sama sekali. Tapi dia sudah bertekad menuju negeri orang yang beriman untuk memperbaiki amalnya. Dia baru berniat, belum melakukannya. Jadi dia tetap bersamaku." "Tidak, dia bersamaku." "Tidak bisa, dia bersamaku." "Tidak, dia harus bersamaku." Karena perdebatan tak kunjung berhenti, Allah pun memberi petunjuk agar kedua malaikat tersebut mengukur jarak antara negeri asalnya dengan negeri tujuannya berdasarkan lokasi kejadiannya. Sekarang sudah jelas bahwa hamba ini lebih dekat dengan tujuannya, maka dia bersamaku. Baiklah jika begitu. Bangunlah wahai sang hamba, Allah merahmatimu.
Dari sini kita belajar bahwa Allah itu maha luas pengampunannya, sehingga jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Teruslah memperbaiki niat dan bergaulah dengan orang-orang yang beriman. Baik anak-anak semuanya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan melalui video pembelajaran kita kali ini mengenai Ayo Bertaubat. Semoga pembahasan kita pada hari ini dapat berguna untuk kita semua. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.